kepada Allah. Di kesempatan ini kita diizinkan untuk kembali mengaji di salah satu rumahnya ini. Semoga hati kita senantiasa bersyukur sehingga nikmat yang diberi semakin bertambah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang setia di jalannya. Baik, kembali kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Qala rahimahullah dalam kitab Al-Wudu, babun la yajuzu al-wudu bin nabizi walal muskil. Bab tentang hukum tidak boleh berwudu menggunakan an-nabiz wal muskil, dan tidak pula minuman yang memabukkan. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan bahwa di antara yang tidak boleh dipakai untuk berwudu adalah an-nabis walal muskir, dan tidak pula yang minuman yang memabukkan. Nah, an-nabis, apa itu an-nabis? Kalau istilah di zaman kita, khususnya di negara-negara yang menghalalkan khamar, nabis itu adalah khamar. Nabis itu adalah khamar. Sedangkan yang dimaksud dalam istilah fikihnya kaum muslimin dulu, an-nabis itu adalah sebagian mengkhususkannya dengan anggur yang direndam dengan air selama 1 hari atau 2 hari. Lalu setelah rasa manisnya pindah dengan zat-zat yang ada pada buah tersebut, maka diminum airnya. Itu namanya nabis. Dan ini biasanya tidak memabukkan. Ini tidak masuk yang memabukkan. Dan bila lebih dari 2 hari, 3 hari dan lebih, itu biasanya sudah berubah menjadi khamar. Dan khamar mesti memabukkan. Nah, di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menyebutkan bahwasanya air an-nabis hukumnya sama dengan air minuman yang memabukkan atau air khamar. Bahwasanya air ini tidak suci dan tidak mensucikan. Bagi yang mengatakan nabis adalah hukumnya khamar. Tapi bagi ulama, khususnya ahlul Kufah, ulama fuqaha di Kufah, mereka yang menganggap halalnya an-nabis karena tidak memabukkan. Dan ini diriwayatkan dari sebagian sahabat. Disebutkan di sejak zaman sahabat sudah terjadi khilaf dalam masalah ini, bahkan dinisbatkan kepada Nabi SAW dia minum nabis. Tapi nabis yang diminum itu adalah rendaman
kurma, beberapa butir kurma direndam dalam air kadang semalam, dan itu belum berbusa ya, belum berbusa. Nah ini yang dimaksud dengan an-nabis yang diminum oleh atau dinisbatkan kepada sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, sedangkan yang mengatakan hukumnya sama dengan ini karena mereka menganggap syubhat, artinya diragukan dia itu termasuk bagian daripada khamar, sehingga mereka menghukumnya sama. Dari sinilah Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan babu la yajuzul wudu' bin nabizi walal muskir, yaitu babnya nabis lebih khusus dan muskir lebih umum. Jadi atful am alal khas. Bagi yang mengatakan hukum meminum nabis itu tidak boleh. Nah sekarang tidak boleh berwudu menggunakan an-nabis bagi yang menganggapnya sama dengan khamar. Apa ilahnya? Apa ilahnya? Karena khamar itu najis. Khamar itu najis. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, apa lagi? Innamal khamru wal maisir, berjudi, bertaruh, wal ansab, berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Rijsun adalah, rijis maknanya najis, kotoran. Rijsun min amali asy-syaitan, min amali asy-syaitan adalah najis, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, disuruh kita untuk menghindarinya. Nah, kemudian kalimat najis di sini, apakah khamar itu najisnya maknawi atau najis aini? Dengan makna, kalau dia najisnya najis maknawi, bila kena pakaian kita atau badan kita tidak perlu dibasuh. Tapi kalau seandainya maknanya najisnya aini, yaitu zatnya yang najis, bukan maknanya, maka subhanallah, kalau seandainya najis itu adalah maknanya, bukan pada zatnya, tahu enggak? Artinya najis maknawi, seperti perkataan Allah pada orang-orang musyrikin, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabunna al-masjidal harama ba'da amihim hadha. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu adalah najis. Najisnya apa? Najis maknawi, bukan najis aini. Dengan makna, kalau wassalam jawab musyrikin, bolehnya? Boleh salamnya? Tak boleh? Wih, boleh. Nah, atau bersentuhan dengan kita badannya, atau bersentuhan dengan kita pakaiannya, apakah mesti dibasuh? Nah, parah saja. Nah, jadi itu maknanya najis maknawi. Artinya orang itu najis secara makna, bukan najis secara jasadnya. Jadi kalau sudah salaman sama mereka atau jual beli, kan pegang piti dia, jadi basuh le piti dia cawek
Nah, karena hanya najis maknawi. Nah sekarang khamar apakah najis aini atau najis maknawi? Khilaf di antara para ulama, sebagian besar mengatakan najis maknawi, ada yang mengatakan najis aini. Nah binaan ala zalik, dibangun dari masalah ini, misalnya minyak wangi yang ada kandungan alkoholnya, kan ada yang mengatakan boleh nggak dipakai ketika kita sholat misalnya, karena kan dilarang ada najis pada pakaian, pada tempat dan badan ketika sholat. Nah awal atas semprot tadi minyak wangi ada alkohol, tuh buka baju nggak nemu dia lah sholat tanpa baju. Hanya kan Allah selalu kali itu sama tak mungkin. Nah kalau seandainya orang yang berpendapat najisnya najis aini, memang harus dihilangkan, harus dihilangkan, itu mesti dibasuh. Tapi kalau najisnya najis maknawi, maka tidak mesti dibasuh, artinya boleh dipakai untuk sholat. Walaupun catatan bahwa tidak semua alkohol memabukkan, tidak semua alkohol memabukkan, walaupun dia punya sifat sama, yaitu cepat mengurai. Makanya dijadikanlah alkohol untuk dikandungan sebagian obat dan alat kosmetika, alat kecantikan, supaya cepat mengurai dan masuk ke pori-pori. Kalau untuk alat kecantikan kulit misalnya, cepat menyatu ke dalam pori-pori dan kulit. Kalau dia di obat, cepat menyebar ke usus, ke pembuluh darah ya, dan seterusnya. Jadi makanya digunakan alkohol dalam sebagian obat-obatan. Nah tapi tentu saja yang aslinya kita dianjurkan menghindari sedapat mungkin, dan mungkin kita hindari, tetapi kadang-kadang kita tidak tahu atau tidak ada pilihan sama sekali. Maka wallahu alam, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah bahwa alkohol atau al-khamru najisnya najis maknawi. Nah kalau dia najis maknawi, kenapa tidak boleh dipakai berwudu? Berarti kan suci zatnya, sah? Tapi tidak, kenapa tidak menyucikan? Enggak, dia tidak akan berkata berubah. Bau aja ikan dia boleh. Apa dia tak? Apa dia tak menyucikan? Dia apa yang tak menyucikan? Ayu bunga boleh beruduk. Apa dia tak menyucikan? Ini suci tapi tidak menyucikan. Iu tahu beras ya? Kecuali jadi tabu suci tapi tidak menyucikan. Apa sebabnya tidak menyucikan? Memang lalang bertingkat MDA Mbak. Bukan karena mustakmal. Tabu. Siapa lah pakai? Tidak ada pakai pun. Ayo kambing. Tidak ada pakai pun. Bukan karena mustakmal. Coba kaji cik-cik, ayu untuk boleh berwuduk. Satu, ayu putih. Tidak ada istilah ayu putih dalam ayu sumur. Dari itu ayu sungai, ayu apa lah? Ayu telaga, ayu mata ayu ambon, ayu hujan, ayu lawi. Aja leh, 7 kan? Ayu kok apa dia boleh pakai wudu?
Ayu apa nama so? Ayu mutlak. Kan ayu mutlak. Disabui je ayu. Ayu apa lah masuk ayu 7. Dan ni ayu je nya. Mungkinnya ayu salah satu dari ayu 7 kau disabui ayu. Tapi kalau sabui dan ni ayu je nya kan tu je boyo kambio. Tak demo dah. Tak ayu kambio dia ayu je. Kan ya? Kan ya? Makanya ayu kalau disabui paham orang bukan air mawar, bukan air kelapa, bukan air tebu, namanya air mutlak. Masya Allah. Siapa jawab cukup? Samu jawab makan malam ini. Ini bapak makan dulu, insya Allah. Kau muslimin dan muslimat. Nah, air khamar, nabis, masih air mutlak. Kalau minta ayu ayawak tu bong ayu itu. Tampau. Wah, kampung ngomong ke dia. Ndak ayu kan ndak ayu no boleh. Ayu je tapi ayu khamar, ayu nabis. Jadi walaupun secara zat aininya menurut pendapat yang insyaallah yang rajih tidak najis, artinya tidak mesti dibasuh. Tapi najisnya aini apa? Maknawi, tetapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Ya bagi yang mengatakan. Tapi kalau yang mengatakan najis aini jalan ilatnya karena air bernajis. Paham ya? Bagi yang mengatakan bahwa najisnya nabis atau najisnya khamar, najis aini, tentu ilatnya karena bernajis. Tapi bagi yang mengatakan dia tidak najis secara aini, tapi najis maknawi, tetap tidak boleh dipakai bersuci. Kenapa? Karena tidak air mutlak. Jelas? Baik, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wa karihahu al-Hasan wa Abu al-Aliyah. Tentu saja masalah ini tidak disepakati oleh para ulama. Ada khilafnya sebab asalnya juga ada kandungan air. Kan ketika buat najis ambil ayu. Biasa ayu berosio atau ayu lodak? Ayu berosio. Artinya tahir mutahhir. Sah? Air suci mensucikan. Air suci mensucikan. Lalu dimasukkan ke dalamnya kurma atau anggur atau apel apapun masuk ke dalamnya. Nah, apakah berubahnya kenabis itu berubah makna air atau tidak? Nah, di sini khilafnya. Bagi mereka mengatakan dia tidak berubah, jadi tidak keluar dari sifat air mutlaknya. Oleh sebab itu wallahu alam wal karihul Hasan wa Abu al-Aliyah. Imam Al-Hasan Al-Basri apa bang? Masuk waktu azan dulu. Kita azan nanti biar orang yang tidak di masjid salat nanti. Azan, no? Silakan. Azan. Saksikan biar polisi.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah berallah. La ilaha illallah. Masyaallah. Tayyib muslimin muslimat dirahmati Allah, wa karihul Hasan, dan menurut Al-Hasan Al-Basri hukumnya makruh. Dan makruh itu dalam istilah ulama bagi dua, makruh tahrim, makruh tanzih. Tetapi ketika diriwayatkan dari Al-Hasan, seperti dikatakan oleh Imam Abi Syaibah dan Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf, bahwa Al-Hasan Al-Basri ditanya tentang wudu dengan An-Nabis, dia jawab la ba'sa bihi. Awalnya dia melarang, tetapi dia bilang tidak apa-apa. Berarti larangan tadi sifatnya karahatul tanzih, makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Makruh tanzih artinya sebaiknya ditinggalkan walaupun tidak sampai haram. Nah, artinya bila dilakukan sah. Bila dilakukan sah. Wa qala Abu Aliyah wa Abu Aliyah, dan juga Abu Aliyah Riyahi, salah seorang murid Imam Abbas radhiyallahu anhu. Dalam tafsir ditanyakan kepadanya tentang seseorang yang junub tapi tak punya air, boleh tidak dia mandi menggunakan nabis?
Boleh tak mandi menggunakan nabis? Nah, maka dia katakan tidak boleh. Di riwayat Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dia katakan yakrahuhu, dia membencinya, artinya tidak menyukainya atau mengatakannya makruh. Berarti Al-Hasan Al-Basri mengatakan itu adalah makruh. Wa qala Atha, dan berkata Atha, yakni Atha ibn Abi Rabah, Atha ibn Abi Rabah mufti Makkah, khususnya di musim haji. Menurut Khalifah Harun Rashid tidak boleh berfatwa tentang haji kecuali Atha bin Abi Rabah. Nah, at-tayammu ahabbu ilayya min al-wudu' bin nabiz wal laban. Tayammum menurut saya lebih dianjurkan daripada berwuduk menggunakan nabis. Menggunakan nabis, air rendaman kurma atau apa tadi yang belum menjadi khamar, yang menjadi khamar. Tetapi sekali lagi tolong diingat bahwasanya nabis menurut istilah orang-orang di negeri non muslim hari ini yang menghalalkan khamar itu sesuatu yang sudah jadi khamar, tapi masih disebut istilah nabis oleh mereka, masih disebut istilah nabis. Oleh sebab itu kalau memang ke Amerika itu minta itu jenama. Makanya yang kedua, wallahu alam, sebaiknya kita tidak. Nah, tapi kan yang direndam sampai 2 hari 2 malam. Tapi kalau masuk orang Melayu dikacau, itu tidak apa. Atau dibuat jus, boleh jus kurmanya, lain jus kurma boleh ya. Mana tentu ke? Kalau bolehnya tuan-tuan kan? Jus anggur boleh ya? Boleh ya? Nih, capek sakit pada kanker, kantong kering. Nah, jus ukamnya lah, jus ukam, jus sampai ini, ada apa buat doang tak? Hah? Coba buat jus apa? Jus ukam, jus sampai ini, jus Kalimantan. Ada mana coba? Hah? Payah boleh? Tidak ada apa sampai ini gini lah. Si kau semuanya dulu. Iya. Oh ukam. Yalah kalau ukam dapat jarak. Bang, ada le ukam tak ada ukamnya? Nak tahu tulisannya. Anggur awak lah, anggur awak. Tak ukam nama. Tahu mas? Tak ya. Tahu kan? Tak batangnya berduri. Nah, jadi jus boleh. Ini enggak yang direndam sampai sehari semalam, minimal 1 sampai 2 hari 2 malam. Sebab kalau lah 3 hari 3 malam, itulah mengguiniak doang. Sudah mengguiniak. Tahu mengguiniak? Ada berbusa dia. Itu dah mulai jadi khamar. Tapi lewat pula proses itu, ya proses setelah proses jadi khamar, dia jadi cuka. Kau cuka halal, khamar haram, jus halal. Makanya proses kadang-kadang menentukan halal tidaknya. Jadi jangan pakai aja analogi martabak Mesir untuk membolehkan sunnah dia. Tapi ketika prosesnya tidak mengikuti sunnah Nabi, jadi haram. Abang tak tahu nak nyebut haram. Bid'ah halal ke haram? Ada tu lah. Tapi bid'ah hasanah haram juga. Bid'ah hasanah haram juga. Nah, ada bid'ah hasanah tu. Yes, yang mengatakan hasanah itu hanya orang yang melakukannya, yang menciptakannya, dan yang mendakwakannya. Kalau Nabi kullu bid'atin dalala. Caya ke Nabi lah, kan ya? Nabi tak mungkin salah lah. Aku tak fahamnya, tapi jadinya tak sama memahami macam itu. Kalau ada salah ya, kan ya? Kan ya? Kita tengok Abdullah bin Mas'ud bawa ni masanya. Pakai batu, baca tasbih sekian kali. Tasbih sekian kali nya. Kata gang deh.
Kata gang deh. Apa sebab? Alun naik boleh alun poca pinggan Nabi le. Alun pakai kuali Nabi le. Alun kuya baju-baju Nabi le. Nah mulai kena buat bawa udul agama punya. Berarti kalian lebih elok atau kalian lah sosek. Lebih elok jualan tak? Sosek? Hah? Lah jualan loh. Ya, lebih elok pada Nabi amalan kita mungkin. Tidak, kalau sosek sangat mungkin. Sahih? Oleh sebab itu sosek lebih okey. Kan ya Abdullah bin Mughaffal anak apa ikut acara baca Quran tu nangis. Baca Quran nangis boleh? Nangis baca Quran boleh? Ya? Nangis disuruh baca Quran? Baca Quran nangis boleh kan? Cuman ketika dijadikan baca Quran tu dengan tujuan buat orang nangis, menurut sahabat itu adalah bid'ah. Subhanallah. Bongi ke anak. Kemana tadinya? Duduk long sama nak menanya. Apa salahnya? Apa? Apa salahnya? Tidak cina itu Nabi maju kami doyongnya. Kan ya? Tidak cina itu Nabi maju kami. Bahasa ngojong-ngojong buat so apa nak lewang mana? Tidak. Makanya nangis baca Quran itu harus normal, tidak dipaksakan. Makanya hujah orang mengatakan apa dia berzikir lagi pakai musik, nak leh khusyuknya salah. Nyerak jadi tu ada Nabi lah. Jelas? Jelas. Sebabnya musik itu alat dakwahnya. Kok kali Nabi bermusik berdakwah. Dia tak ada nak masuk Hasan bin Sabit itu sebagai pemusik Nabi gaknya, tak mulai di situ dah. Cuma nonton lewat ambil dipintir sebelum amat, dipintir sebelum anyui, ditungkit sebelum obat. Kan ya? Dikobek sebelum lope. Iya, dipintir sebelum anyui, dikobek sebelum lope. Tu di dikit sebelum lope, ditungkit sebelum obat. Nya kalau sampai masuk tu di tembok doang, lah banyak ni mu. Akhirnya nanti halal nada, dakwah dan irama. Jadi tanya, pok kali Nabi membuang berdakwah sambil bermusik. Karena ada. Oleh sebab itu wallahu alam musik bukan sarana dakwah yang halal. Bukan sarana dakwah yang halal. Dia ada yang mengatakan membuatnya? Tidak. Jawaban kita tidak seperti ini Nabi mengajarkan kita. Tidak seperti ini Nabi mengajarkan kita. Makanya sahabat Abdullah sangat jolly keadaan Ibnu Mas'udnya kan? Apa nyanyi? Kalian lebih elok pada Nabi jauh sahabat atau kalian sosik non jauh? Mana paling tapik tu? Tak mungkin lebih hebat dari sahabat. Nya taklah ada sahabat nonton tu masalah apa? Generasi setelah sahabat. Kalau biar waktu sahabat kan sibuk, mereka tak sibuk. Makanya jen banyak non auto kosong. Jadi tak buat tak apa-apa. Jadi alasannya tadi Nabi SAW sibuk. Sekarang awak dah sibuk. Akhirnya mereka buat. Makanya kalian lebih elok pada kami sahabat atau kalian sosik non Jawa. Mana ni yoro? Kemungkinan non paling roket sosik. Sebab tak mungkin mereka lebih hebat dari sahabat. Apalagi awak kini. Apalagi kita yang sekarang. Tak mungkin lebih hebat dari sahabat. Kemungkinan besar adalah tersesat. Nah, makanya sesama sesat tak boleh saling menyesatkan, kecuali yang mengatakan sesat wajib disesatkan. Kita belajar dari sahabat Nabi alaihissalam. Nah, kita balik ke sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kata beliau siapa? Atha bin Rabah
saya lebih senang saya tidak suka wudhu menggunakan nabis atau susu. Susu lah jolena, tidak bisa kan. Kemudian qal inna tayammum ahabbu ilayya minhu, sesungguhnya tayamum lebih saya anjurkan. Wa dhahaba al-Auza'i ila jawaz al-wudu'i bil anbizati kulliha. Imam Al-Auza'i, salah seorang mufti di zaman itu, dari 4 mufti dunia Islam di zamannya. Al-Auza'i kan di Syam, Al-Thawri di Irak, Al-Malik di Hijaz, kemudian Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir. Beliau mengatakan boleh berwudu dengan semua jenis nabis, nabis kurma, nabis anggur, nabis apel, nabis gandum, semuanya boleh bagi beliau, ya, berwudu dengannya. Tapi maksud beliau tentu jangan jadi kuncang, paham ya enggak? Kan bangnya kan menghadap ke bawah tuh, jadi yang dipakai yang di atasnya. Kalau lah dikuncang lah pindah menjadi bodak kok. Nah, bagi yang membolehkan itu. Nah, wa huwa qaulu Ikrimah maula Ibn Abbas, termasuk pendapat Ikrimah maula Ibn Abbas. Tuan, orang ini mengatakan boleh itu, antum harus paham konteksnya. Hujan jarang di situ. Jangan buat-buatlah. Kalau kita mungkin tidak akan pernah berwudu menggunakan nabis, tidak mungkin. Buat nabisnya tidak pandai, kan ya? Tidak mungkin. Cuma kan ini masuk pembahasan dalam mana tentu nanti kita dalam kondisi seperti itu. Warwi an Ali bin Abbas walam yasih anhuma, diriwayatkan dinisbat kepada Ali dan Ibnu Abbas tapi tidak sahih dari mereka berdua membolehkan itu. Sedangkan Imam Abu Hanifah rahimahullah menurut pendapat yang masyhur daripada beliau mengkhususkannya dengan nabis kurma. Nabis kurma. Karena nabis kurma itu yang paling tidak mempengaruhi warna air. Kan ya? Kalau apel akan berubah, cepat berubah karena senyawanya cepat. Anggur juga demikian, gandum juga, tapai, semuanya kan keberubahan warnanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sedangkan kurma tidak, walaupun rasa mungkin berubah menjadi manis. Kemudian dia syarat boleh memakai itu, yaitu syaratnya apa? Mesti tidak ada air. Mesti tidak ada air, berarti alternatif. Yang kedua, mesti tidak di dalam kota atau dalam perkampungan. Sebab dalam kota bisa minta air, bisa dicari. Karena waktu itu kalau sudah ada orang bermukim di daerah itu pasti ada sumber air. Karena mereka kan pindah-pindah. Nah, bila ada pemukiman berarti ada sumber air. Makanya ketika berada di pemukiman baik kota maupun kampung tak boleh memakai nabis. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Pertama khusus kurma, yang kedua mesti mesti tidak ada air, artinya pengganti air. Daripada tayamum air diutamakan, jelas. Yang ketiga mesti di luar perkampungan atau perkotaan, jelas. Nah, tetapi sahibahu, artinya dua muridnya yang terkenal. Siapa murid Imam Abu Hanifah paling terkenal? Dua orang muridnya Abu Hanifah yang paling terkenal, Abu Yusuf dengan Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani yang sering bermunazarah dengan Imam Asy-Syafi'i. Nah, wa khalafu sahibahu faqala Muhammad, berkata Muhammad yani Ibn Hasan Asy-Syaibani, yajma' bainahu wa bainat tayammum, yaitu menggabungkan antara wudu dengan nabis, ya dalam hal ini nabis kurma,
kemudian tayamum. Kenapa pula timurnya? Tayamum dah hilanglah bekas tayamum tadi. Wudu itu sudah itu buat tayamum, mak lepong dah. Berlepotan. Tapi itu katakan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Qila ijaban. Ada yang mengatakan itu wajib, wa qila istihbaban. Itu hanya sunnah. Intinya tetap boleh. Nah, wa huwa qaulu Ishaq. Ini juga pendapat Ishaq bin Rahuyah, sahabat Imam Ahmad. Nah, wa qala Abu Yusuf bi qauli jumhur. Sedangkan Imam Abu Yusuf sependapat dengan jumhur yang mengatakan tidak boleh. Jumhur mengatakan tidak boleh menggunakan nabis untuk berwudu. La yutawaddau bihi bihalin. Tak boleh berwudu dengan nabis, air nabis dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Berarti kalau tidak ada air, ada nabis. Apa yang digunakan? Tayamum. Tayamum. Nah, itu pendapat jumhur. Dan ini pula yang dipilih oleh Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi salah seorang imam mazhab Hanafi. Nah, penulis akidah At-Tahawiyah. Wa dzakara Qadhi Khan anna Abu Hanifah raja' ila hadzal qaul. Ibnu Qadhi Khan mengatakan Imam Abu Hanifah kembali ke pendapat jumhur. Lakin fil muqayyad min kutubihim idza ulqiya fil ma'i tamaratin fahala wa lam yazul anhu ismul ma' jaza al-wudu' bihi bila khilaf. Tapi yang masyhur tercatat dalam mazhab Abu Hanifah, bila diletakkan beberapa kurma dalam air lalu berubah rasanya jadi manis tapi tidak keluar dari makna air, masih tetap air, maka boleh berwudu dengannya tanpa khilaf. Maksudnya tanpa khilaf dalam mazhab. Tanpa khilaf dalam mazhab. Kalau khilaf jelas khilaf dengan jumhur. Jumhur mengatakan tak boleh secara mutlak. Nah, wasadallu, dalil mereka adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, haitsu qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul jin, yaitu ketika Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Mas'ud di malam al-jin. Apa makna malam al-jin? Lalu pulang bahwa Nabi dengan para sahabat di Makkah waktu itu berjalan, tiba-tiba ada suatu malam Nabi hilang tak kemana. Maka para sahabat risau, dicari-cari tidak ketemu. Tiba-tiba Nabi datang, lalu dikatakannya Nabi dipanggil oleh sekelompok jin untuk berdakwah di kampung mereka. Kalau dikawat jin tentu tidak akan nampak ya. Iya kan? Makanya Nabi SAW pergi berdakwah ke perkampungan jin dan mereka masuk Islam. Dikenal dengan malam al-jin, malamnya jin. Nah, ketika itu Nabi bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ma fi idawatik?" Apa yang ada di dalam idawa? Idawa itu ember kecil untuk membawa air untuk bersuci atau berwudu. Nah, lalu kata Abdullah bin Mas'ud, nabiz, ini adalah air nabiz. Qala samaratun thayyibah wa ma'un tahur. Ini gabungan kombinasi antara buah yang bagus. Buah yang bagus, buah apa? Kurma. Samaratun thayyibah, buah yang bagus. Wa ma'un tahur, air yang suci mensucikan. Kalimat tahur, wa jana'alna minal ma'i wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci mensucikan. Kalau disebut tahur artinya mensucikan. Kalau disebut ma'an tahuran artinya air yang mensucikan. Kalau air mensucikan mesti suci. Kan ya? Kalau sudah mensucikan mesti suci. Berarti air yang mensucikan dan buah yang bagus. Berarti kalimat mensucikan berarti bisa dipakai untuk
Ini dalil siapa tadi? Abu Hanifah. Dalil Abu Hanifah yang membolehkan wudu dengan nabis. Sedangkan jumhur nanti ayat tayamum dalilnya. Lalu apa? Wa hadzal hadis, kata Ibnu Hajar, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi, dan di dalam riwayat Tirmizi ada tambahan fatawadda bihi atau fatawadda bihi. Nabi berwudu dengan air itu. Taib, berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, wa hadzal hadis atbaqa ulama us-salaf ala tad'ifihi. Hadis ini semua ulama as-salaf mendhaifkannya. Dan tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam seperti kita katakan tadi. Taib, wa qila ala taqdiri sihhatihi. Tapi andainya sahih, ini tidak sahih. Sebab ulama semua sepakat mengatakan tidak sahih. Berarti seolah-olah tidak ada sama sekali. Tapi andainya sahih, maka dia mansukh, maka dia dinasakh. Kenapa? Lianna zalika kana bi Makkah. Kejadian itu adalah di Makkah. Wa nuzulu qouli ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Sedangkan ayat yang di dalamnya, bila kalian tidak mendapatkan air maka bertayammum, innama kana bil madinati bila khilaf. Turunnya di Madinah tanpa ada khilaf. Nah, salah satu cara menentukan nasikh mansukh adalah melalui sejarah, tanggalnya. Kalau ini di Mekah, ini di Madinah, mana yang lebih dulu? Maka lebih dulu. Nah, bila keduanya tidak bisa disatukan, maka salah satunya dinasakh. Mana yang dinasakh? Yang di Mekah atau yang di Madinah? Yang di Mekah, yang dahulu dinasakh dengan yang datang kemudian. Nah, ayat tayamum turun di Madinah, sedangkan cerita tadi terjadinya di Mekah. Cuman sayang tidak sahih. Berarti kembali kepada pendapat jumhurul ulama. Yang sabilah hebatlah pada Auza'i, hebatlah pada Abu Hanifah, enggak. Jelas? Itu bisa dibuat kedua? Bisa dibenarkan kedua-duanya? Enggak. Berdasarkan dalil, pendapat yang mengatakan boleh itu lemah dibanding yang mengatakan tidak boleh. Apa sebab? Sebab air sudah keluar dari makna mutlak. Sudah disebut air najis. Sah? Sudah disebut air najis, bukan air lagi. Tadilah kalau dikatakan, kalau sempat ada yang minta tolong carikan saya air untuk berwudu, itu dibawa najis. Temo dah. Nah, iko dah ayu kodongnya, iko najis nomor. Berarti keluar dari makna air mutlak. Ingat tadi, yang boleh dipakai untuk bersuci adalah air mutlak. Bila diminta dia ayu wak boy, itu temo dah. Jelas? Kalau dibawa air yang lain ditolak, karena ini bukan air. Tidak ditanya lagi, menong cerita di kula, di sungai, di mata ayu atau tampung hujan, tidak tanya yang penting ayu. Tapi kalau nah itu deh, aun mangnya ya, ayu apa kayaknya? Ayu bunga, ayu bunga. Tidak ada ikut minta. Jelas? Jadi itu makna air mutlak. Baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan turun ayat itu falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, itu di Madinah. Andainya sahih, tapi tidak sahih. Baik. Au huwa mahmulun ala ma'in ulqiyat fi thamaratun yabisah lam tughayyir wasfan. Atau kemungkinan, ini kemungkinan lagi kan, dimasukkan ke dalamnya korma yang kering, tak merubah warna air tadi. Bau masuk kan tak berubah dah, wuduk dengan yang di atasnya. Kemungkinan, cuman kan tadi tak diperlukan kemungkinan, jadi tak sah, tak sahih. Wallahu taala alam. Kemudian Imam rahimahullah menyebutkan hadis dalam bab ini, qala haddatsana Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ali ibn Abdullah ibn Madini.
Ini guru yang paling disegani oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Nah, qala hadatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, ini Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah Al-Makki Abu Muhammad Al-Hilali. Qala hadatsana Az-Zuhri, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri. Zuhri dah masyhur ya. Zuhri lalu pula salah satu dari enam tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad hadis di masa tabi'in. Beliau di Madinah, dan yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas instruksi waliul amri Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. An Abi Salamah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf, salah satu dari lalu pula 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in ala khilaf yang ketujuh. Ada yang mengatakan Abu Salamah, ada yang mengatakan selain beliau. Taib. An Aisyah, dari Aisyah ummul mukminin Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu anha wa nabiha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syarabin askara fahuwa haram. Semua minuman yang memabukkan maka dia adalah haram. Dari kalimat kullu muskirin haram, Imam Al-Bukhari mengambil dalil kalau semua yang haram dikonsumsi, kan itu dia, kullu muskirin haram, semua minuman yang memabukkan, meminumnya haram. Berarti kalau diminum haram, digunakan untuk berwudu juga haram. Jelas? Jadi Imam Al-Bukhari pendapatnya dalam bab ini adalah tidak boleh berwudu dengan air nabis atau air khamar. Nabis atau air khamar. Apa sebab? Bagi yang mengatakan nabis itu adalah memabukkan, berarti karena memabukkan tadi haram, atau karena dia sudah berubah dari air mutlak menjadi air yang tidak mutlak, air muqayyad, disebut dengan air nabis. Jadi ada dua pendapat masalah nabis tadi. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Nah, Ahlul Madinah itu semuanya, ulama Madinah pada umumnya mengharamkan nabis itu. Sedangkan Ahlul Kufah tadi seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, kemudian diriwayatkan pula dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Muawiyah bin Abi Sufyan meminum nabis. Jadi kalau ada yang menisbahkan kepada Abu Sufyan, ini kan orang orientalis mencari-cari subuhan ya dari buku-buku Syiah, karena Syiah sangat anti dengan Muawiyah, dan memang 80% lebih referensi kaum orientalis bersumber dari buku-buku Syiah. Jelas? Tak? Kalau tak cari mau kau kian wak. Kita kira dia tidak cuci otak situ, mengotori otak. Yang orang nyebut kan brainwashing. Kalau ke barat kita kena brainwashing, pencucian otak. Bukan pencuci otak, tapi mengotori otak kita. Kalau cuci berhasil lah. Kalau nak cuci otak malah kemana? Cuci otak. Dari Al-Quran, subuh-subuh dicuci dengan Al-Quran dan hadis. Nah, dicuci dengan Al-Quran dan hadis. Berhasil kan? Kan ya, sehingga semuanya masuk dalam hati, masuk dalam pikiran. Tapi kalau ke tempat lain bisa saja mengotori otak, sehingga lebih banyak masuk pemikiran-pemikiran daripada Al-Quran yang diturunkan atau hadis yang diriwayatkan. Menurut syurah pendapat filsafat Yunani,
atau Al-Quran dan hadis Nabi? Al-Quran dan hadis Nabi. Taib, mana yang lebih bagus? Pemahaman sahabat terhadap Al-Quran dan hadis atau pemahaman filsafat Yunani? Hah? Sahabat. Makanya kita nak paham makna-makna ayat, bertanyalah pada sahabat, karena pemahaman mereka dipuji Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pemahaman filsafat itu tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, barangkali dengan demikian jelas kenapa Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis kullu muskirin, kullu syarabin askara fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Tapi dia tidak mabuk ada dosa. Tahu tak? Dan minum sadurum tidak cuma mabuk, apa tak? Hah? Wih. Subhanallah. Minum sadurum tidak mabuk. Halal. Hah? Ini ganji roh. Ganji nah. Kan ganji tidak ada hukum. Ganji tidak ada hukum. Tapi yang jadi hukum adalah al-ghalib. Pada umumnya whisky memabukkan, berarti haram. Kampur apa doang? Haram kan? Apa sebab? Karena dia memabukkan. Maka asal memabukkan sekalipun sedikit tetap haram. Sekalipun sedikit tetap haram. Kemudian minuman pada asalnya semua minuman halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Makanya kalau ada minuman, misal apa minuman? Contoh ayu akau. Kali panang, agi akau kalian panang, tak panang buat. Buat cai daun suat dan buat suat. Pandan buatnya. Lepas yang sedaun, nya tonton batu habis sudah. Dah habis ya. Dan syukur lah. La haula wala quwwata illa billah. Tak cuba lisut dah. Enggak, itu yang bamerek dia. Enggak, itu yang bamerek tu nak jual orang pakai doker-doker. Mak. Lepas ni loh gitu cenderung Cina tu. Jadi Cina banyak macam itu dulu. Nah, ala kulli hal. Tu apa cara mentes? Riset. Nah, plastik halal makan tak? Dia nak ambil dia tonton jalan-jalannya. Nyata tak sih baru tak orang kulkas tu. Lah langsung habis kan. Ya lebih sepatu. Kadang mata orang buat sepatu lah. Buat payah-payah minum kan. Iya orangnya saya. Baik, sok tanya soleh. Nah, ala kulli hal. Minuman-minuman seperti jus atau sari buah atau sop buah dan apa leh? Es doger, es teler dah. Es teler bikin teler. Kalau bikin teler haram tak? Jadi selama tidak ada mengandung unsur yang memabukkan, maka halal. Nah sekarang apa tadi? Nabis. Apakah memabukkan atau tidak? Kalau nabis yang disebutkan oleh orang negeri kaum ghairun muslim itu adalah termasuk yang memabukkan, mereka sebut nabis juga, maka itu tetap haram. Tetap haram. Adapun nabis yang tidak haram itu adalah yang disebutkan oleh seperti Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dimasukkan semalam lalu besoknya diminum dan tidak ada campuran lain-lain. Tapi kalau sudah bercampur setitik qad amal itu sudah haram. Jadi hukum asalnya
Wallahu taala. Tentu nak bertanya tentu tapi haram apa halal? Hah? Halal. Dia apa dia suka? Hah? Dia suka. Sebab belum ada tercatat tapi memang bukan kecuali yang sudah jadi khamar. Kalau sudah jadi khamar, kamu tidak tahu prosesnya berapa hari. Ada yang tahu? Hah? Tapi berapa hari jadi? Hah? 3 hari. 3 hari sudah jadi. Memabukkan atau enggak? Tapi memabukkan? Enggak. Kalau 3 hari memabukkan? Iya berubah, boleh berubah. Tapi memabukkan? Ayo tapi memabukkan? Berarti haram dia. Ini bercampur rumah. Siapa pun pernah mabuk? Tidak ada nak benar tu. Lepas apa mu kau? Lepas apa mu? Mau tiga? Mak tu dah leh. Mau tu babang jalan? Hah? Itu jodoh leh. Jangan tak apa je lah. Babang kena muda nak usahakan. Baik. Kan tak pernah orang mabuk deh, tapi lah. Dah banyak makan dulu dah, pernah mabuk. You baru baca duit, badu duit. Kalau lalamu kan selalu jadi khamar je bang. Kalau lalamu jadi khamar. Sebelum jadi khamar mabuk dah. Tidak lah, selesai. Kalau lalamu selalu jadi khamar lu. Contoh korma tadi. Labia duai jadi khamar. Jadi minum dulu deh. Dan habisnya nomor deh. Di barat sobina habisnya boleh. Paham enggak? Selama masih jadi bibit, belum diinikan proses, itu namanya habisnya nomor doang loh. Pandai lo ke curiga lo tuh pandai. Jadi kan awalnya proses sama awalnya masuk ke dalam air, kemudian ditahan beberapa hari. Habis itu nanti kan diperas oleh mereka. Sebelum diperas itu namanya nabis oleh mereka. Jelas? Padahal sudah jadi khamar. Paham enggak? Tapi kalau menurut nabis, menurut yang bahasan ulama kita itu bukan yang seperti itu. Belum jadi khamar, paham? Belum jadi khamar diminumnya. Tapi kalau istilah nabis di barat gini, di produsen-produsen minuman keras yang menghalalkan minuman keras, itu adalah yang rendaman yang sudah jadi khamar tapi belum dipakai. Itu namanya nabis juga bagi mereka. Jelas? Jadi jangan kicu sok kan nabis gannya. Enggak. Karena itu sudah jadi khamar. Maka Anda tanyakan tadi. Ini kalau orang mabuk dan atau minum salah, ada orang tak mabuk makan tapai. Hah? Tidak ada kan? Alhamdulillah. Ya, macam alkohol juga. Alkohol itu ada yang mabuk, tapi ada orang yang puyeng. Ini bezo mabuk dengan poning. Jangan sama weh, tidak sama dulu. Makanya alkohol yang coba minum alkohol spiritus. Coba minum. Itu tidak mabuk, cuman lewat. Ini jam banyak bohong. Nah, jadi itu adalah apa namanya? Bukan khamar, tapi dia adalah alkohol yang mengandung zat, salah satu dari zat senyawa dari khamar. Ngalah nabu kan? Jamu sejuk tadi. Keju, secara hitam. Apanya? Itu beras kencur tadi yang kemarin oleh produk apa tadi? Kadar alkoholnya 12%. Tanya ke saya alkohol khamar itu bukan? Nah, jadi itu dicampurkan dengan jamu itu jadi gimana? Jadi apa? Dicampur jamu.
minuman dulu. Atau ada abu beranak, ya kan? Abu beranak itu 12% karena alkohol itu turun kan? Anda tidak tahu. Ala kulli hal, kan tidak semua alkohol itu khamar. Jelas? Tapi semua khamar mengandung alkohol. Tampaknya? Nah, apakah alkohol yang ada di situ dari khamarkah atau bukan? Jelas? Dan tentu nak. Tanya BP Pomo. Nya ada halalnya? Iya ada, dapat lisensi halalnya. Nah, kalau aku tinggal. Ini nak mabuk kan? Tak mabuk. Ala kulli hal. So jumpa nak sampai jauh hukum nak. Nyet. Apa nama? Oh. Nah. Allah alam saya tak tahu. Taib. Ala kulli hal. Pada intinya, pada asalnya, setiap yang memabukkan banyaknya sedikitnya tetap haram. Tapi kalau tidak memabukkan maka dia tidak masuk khamar. Kalau dia tidak khamar maka tidak haram. Nah, hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab tidak boleh berwuduk dengan najis dan khamar, karena semua yang diharamkan mengkonsumsinya diharamkan untuk menggunakannya untuk keperluan lain. Untuk bobek tidak boleh karena dia haram. Jelas? Boleh tak berkhabat dengan khamar? Tidak. Makanya tidak boleh berwuduk dengan khamar. Ya, sekalipun tadi najisnya hanya najis maknawi. Sekalipun najisnya bukan najis aini, tapi najis maknawi, tetapi karena dia haram digunakan, maka tidak boleh dipakai untuk berwuduk. Wallahu taala alam. Jelas? Baik, demikian selesai kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi yang tadi tolong teliti bang ya, masuk. Apanya? Bisa mabukkan berarti jangan konsumsi. Tapi saya Ustaz, itu makhluk sama 9 jam Ustaz. Itu di dalam satu orang kali digemari itu sudah habis melahirkan. Bertobat. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Untung dia tidak ya. Dapat di kampung awal Ustaz. Tidak di kampung awal dah sudah. Iya. Tidak pun di kampung awal buat pada soalnya. Maka banyak bertobat istighfar. Dan tak tantun dah. Tak boleh tantun dah mudah. Elok tak tantun. Dulu kalau habis melahirkan kayak awak ke mak biasa pakai anggur cak buayo, iya. Anggur cak buayo kan untuk mengembalikan postur tubuhnya. Tentu anggur cak buayo itu loh. Lain, iyalah. Lain. Ikut dia auto minum kan tak? Tak ada alkohol tak? Iyalah. Aduh. Dan tak jawab dan tengok dulu nisbatnya. Kita tengok sih anggur cabayo. Boleh tak? Jajan awal ganti. Tak anggur cabayo resmi je. Saya tengok ya. Jodoh. Anggur. Cap buaya. Cik orang tua ada punya? Kol juga? Ayo tinggalkan.
Coba buang. Oh, masya Allah. Jadi termasuk jenis jenis minuman keras. Jadi banyak. Apa roh? Kado kalau semcap orang tua. Jelas ala kuliah. Kalau dia terbukti memabukkan, maka masuk yang diharamkan. Allah Taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.